Kembali kita di Ngaji Narasi Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa sihhatil abdan wa afiyatiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil ajsad wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat ngaji narasi online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita bersua kembali dan hari ini kita akan lanjutkan kajian kita di hadis ke-78 dan 79. Dan hadis ini akan mengingatkan tentang the power of tawakal. Untuk itu, simak sampai akhir agar manfaat dan kita tahu bagaimana konsepsi tawakal sehingga menjadi kekuatan besar. Allah memberikan perlindungan, bahkan mencurahkan rezekinya untuk kita semua. Baik, untuk itu simak sampai akhir, jangan skip agar manfaat. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-78. An Jabir radhiyallahu anhu annahu ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qibala Najd. Falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qafala ma'ahum. Fa'adrakatuhumul qa'ilah fi wadin katsiril 'idhah. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه ونمنا نومه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونه وإذا عنده أعرابي فقال إن هذا اخترط علي السيف وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده سلطان قال من يمنعك مني قلت الله ثلاثا ولم يعاقبه وجلس متفق عليه. وفي رواية قال جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترطه فقال تخافوني؟ قال لا. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله. وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه قال من يمنعك مني؟ قال الله. قال فسقط السيف من يده فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال من يمنعك مني؟ فقال كن خير آخذ فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك فخلى سبيله فأتى أصحابه فقال جئتكم min indi khairin nas. Hadis ke-79. An Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Hadis ke-78 ini tentang kisah nyata
yang terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini diceritakan oleh Jabir, semoga Allah meridainya, di mana ia ghaza ma'an Nabi, ikut berperang bersama Nabi SAW, ya, sampai di Qibalan Najd, daerah Najd. Ya, falamma qafala Rasulullah SAW qafala ma'ahum, ya, ketika Nabi berhenti, ya mereka ikut berhenti. Lalu fa'adrakathumul qailah fi wadin katsiril idah. Ya, lalu kemudian mereka mendapati, ya, tumbuh-tumbuhan, ya, di satu lembah yang ternyata banyak sekali, ya, tumbuhan-tumbuhan itu yang berduri-duri, ya. Ya, fanazala Rasulullah SAW, lalu Nabi, ya, turun pengen istirahat, ya, pengen istirahat, tidur gitu, ya. Lalu watafarraqan nas yastazilluna bisyajar, lalu sahabat-sahabat yang lain terpencar-pencar mencari di mana pohon-pohon yang bisa mereka semua berlindung, ya, atau berteduh, ya, berteduh sehingga tidak terkena panas dari pohon-pohon itu, ya, pohon-pohon yang rindang-rindang itu. Ya, wa nazala Rasulullah SAW tahta samurah, Nabi lalu kemudian beristirahat, ya, di bawah pohon samuroh. Saya itu ngecek apalah bahasa Indonesianya samuroh itu, ya, pohon samuroh, ya, nggak ada ternyata bahasa Indonesianya. Ya, pohon samuroh itu hanya ada di daerah Arab situ, ya, daerah yang tandus, yang itu ternyata berfungsi, ya, karena dedaunannya itu amat banyak itu, ya, rindang, dan kemudian batang-batang pohonnya itu ternyata bisa digunakan untuk meletakkan peralatan-peralatan termasuk senjata gitu, ya. Dan orang tidur itu kalau istirahat di situ enak sekali, rindang sambil tiup-tiup angin gitu. Itu pohon samuroh. Fa'allaqa biha saifah, lalu Nabi menggantungkan pedangnya, wa nimna naumah, lalu kemudian, ya, dengan yang lain istirahat baringan lah sambil tidur gitu, ya. Ya, fa'idha Rasulullah SAW yada'una, tiba-tiba Nabi itu manggil kami. Wa idha indahu a'rabiyun, ya, karena saat itu tiba-tiba ada orang Arab Badui yang nyamperi Nabi, ya, lalu akhirnya Nabi memanggil para sahabat yang lain. Nabi ngomong gitu, ya, karena ada orang yang Arab Badui tadi tiba-tiba nyamperi Nabi lagi tidur. Inna hadza ikhtarata alayya sarifi wa ana naimun. Ini sungguh, ini orang, ya, apa istilahnya itu, menghunuskan, ya, ikhtarata alayya saifi, menghunuskan pedangku ini, ya, kepada diriku ini sedangkan aku lagi tidur. Jadi ini orang Arab Badui ngambil pedang Nabi yang tergantung di pohon itu, lalu kemudian dihunuskan, lalu diletakkanlah kepada Nabi, ya, anggap di leher Nabi lah istilahnya itu, ya. Lalu kemudian Nabi itu lagi tidur itu, ya. Fastaiqaztu, lalu aku terbangun, kata Nabi, wa huwa fi yadihi sultan, dan orang itu di tangannya sudah ada senjata. Lalu orang itu ngomong, man yamna'uka minni, sekarang, hei kamu, siapa yang bisa menghalangimu dari aku ini? Yo, senjata udah di leher istilahnya itu. Ayo, kira-kira siapa yang menyelamatin kamu? Tak bunuh kamu, istilahnya gitulah bahasanya. Ini tinggal tak tusuk mati kamu ini. Sekarang siapa yang bisa yang nolongin kamu ini? Kata Nabi apa? Allah. 3 kali ini ditanya, Nabi cuma ngomong Allah. Hebatnya tawakal, the power of tawakal. Nggak ada satupun yang ketika dia ngomong itu malah bingung itu, karena Nabi Allah, ini Allah siapa ini? Orang Arab Badui tadi. Akhirnya apa? Walam yu'aqibhu wa jalas. Akhirnya dia duduk, ya, nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Dan Nabi nggak menghukum orang itu. Istilahnya Nabi udah mau dibunuh, karena udah duduk begitu, lalu Nabi pengen bunuh gitu. Ya enggak, Nabi enggak. Duduk, ya sudah, ya duduk.
Dan Nabi tidak menghukumnya sedikit pun. Gitu ya. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain ya, Jabir itu menyampaikan kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi dzatir riqa. Ya, Nabi itu bersama Jabir itu bersama dengan Rasulullah SAW di satu perang di Zatur Riqa, daerah Riqa ya. Di fa idza ataina ala syajaratin zalilatin taraknaha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sampai ya di syajarah yang zalilah, pohon-pohon yang rindang yang bisa apa istilahnya itu untuk berteduh ya. Ya, taraknaha, lalu kami tinggalkan ya semuanya li Rasulullah SAW. Jadi kami berpisah dengan Nabi itu ya. Maksudnya jangan ganggu Nabi lah, biar Nabi sendirian gitu. Kami nyari yang tempat lain, pohon-pohon yang lain untuk ikut istirahat. Faja'a rajulun minal musyrikin, tiba-tiba satu orang dari kaum musyrik itu datang ya, melihat Nabi lagi tiduran gitu, kemudian sendirian lagi kan. Wah, ini kesempatan nih. Ya. Wa sayfu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu'allaqun bi syajarah, dan saat itu pedang Nabi masih tergantung di pohon. Ya, fakhtaratahu, lalu tiba-tiba orang musyrik ini tadi menghunuskan pedang kepada Nabi Muhammad SAW. Faqala, lalu orang itu ngomong, takhafuni, kamu takut nggak sama aku? Ada orang nakut-nakuti Nabi. Qala la, kata Nabi, enggak, aku nggak takut sama kamu. Lalu orang tadi ngomong, faman yamna'uka minni, sekarang siapa yang bisa menghalangi kamu dari aku ini? Sekarang aku mau bunuh kamu, itu nggak ada satupun yang bisa menghalangi aku. Tak bunuh, sendirian kamu ini loh. Siapa yang bisa nolongin kamu, yang jagain kamu? Siapa? Kata Nabi, ya Allah. Allahu Akbar. Inilah hebatnya ya, kalau kita bertawakal kepada Allah. Wa fi riwayat Abu Bakrin al-Ismaili, dalam riwayat Abu Bakar Ismaili ya, dalam sahihnya itu mengatakan, ketika orang tersebut berkata man yamna'uka minni, ya siapa yang bisa akan menghalangimu dariku ini ya, untuk aku ingin membunuhmu ini, siapa yang bisa nolongin kamu? Kata Nabi, Allah. Maka fasaqata saifu min yadihi, lalu jatuhlah pedang itu dari tangannya. Ketika Nabi ngomong ketika orang itu ngomong, siapa yang bisa menghalangimu dariku ini? Kata Nabi, Allah. Lalu bergetarlah dirinya dan terjatuhlah pedang dari tangannya itu. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-saifa, lalu gantian Nabi yang ngambil pedang tadi. Lalu faqala, Nabi ngomong, man yamna'uka minni, sekarang siapa yang bisa menghalangimu dariku ini? Kata Nabi. Ya, gantian gitu. Faqala, lalu Nabi ngomong sama dia. Ya, karena dia udah gak bisa ngomong apa-apa. Ya, gantian Nabi yang menghunuskan pedang ke dia. Ya, dia gak bisa ngomong apa-apa. Waduh, malah gantian begini, mati aku ini istilahnya itu ya. Lalu Nabi ngomong, kun khaira akhirin, jadilah kamu ini orang yang baik sebagaimana ini pedang ini yang kamu ambil ini. Ya, karena pedang ini milik Nabi, Nabi orang baik, hendaknya kamu juga menjadi orang yang baik ya. Faqala, lalu Nabi bertanya, maksudnya, tashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah, maukah kamu untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku ini adalah utusan Allah? Orang tersebut berkata, la, mohon maaf, aku tidak mau. Nah, ungkapan la ini memang identik dengan ego ego berbangsa ya. Ego ya, karena bagi orang Arab ketika dia berbeda dengan komunitasnya itu bisa jadi celah. Ya, sama seperti
eh, kakek Nabi ya, yang pada akhirnya tidak bersyahadat tapi tetap menjaga Nabi karena dia ingin menjaga kaumnya. Ya, stabilitas kaumnya. Nah, itu yang diinginkan, tapi tetap dia menjaga Nabi. Nah, orangnya sama. Dia tidak bersyahadat, tidak masuk Islam, tapi apa kata dia? Walakinni uahiduka alla uqatilaka wala akuna ma'a qaumin yuqatilunak. Tapi aku berjanji bahwa aku nggak akan lagi mencarimu untuk membunuhmu, serta tidak akan berkumpul-kumpul dengan orang-orang yang akan membunuhmu. Tidak akan bergabung dengan orang-orang yang akan membunuhmu. Fakhalla sabilah, lalu Nabi membiarkan dia pergi. Fa'ata ashabah, sehingga ia akhirnya menemui ya komunitasnya itu, kelompoknya itu, kaumnya itu, dan berkata, memberikan pesan kepada mereka semua, ji'tukum min 'indi khairin nas. Aku telah mendatangi ya, aku saat ini datang ya kepada kalian semua, dan aku menginformasikan bahwa aku telah bertemu dengan orang yang khairin nas, sebaik-baiknya manusia. Ya, ini hadis ini menjelaskan apa? Orang yang tawakal kepada Allah dengan sesempurna-sempurnanya tawakal, tidak akan pada dirinya rasa takut sedikit pun, meskipun di bawah ancaman. Nah, kalau kita dikasih ancaman gitu ya langsung, waduh ampun, nggak perlu. Ancaman apapun itu. Dan nggak perlu takut karena Allah Maha Kuasa. Ia tidak selamat sekarang, tapi pasti ada waktu dia akan menjadi manfaat lebih besar. Ingat Nabi Yusuf alaihissalam, kan nggak selamat dari fitnah, di penjara. Tapi ternyata itu menjadi wasilah kebaikan untuk umat lebih banyak, dengan ia kemudian mampu memanage dengan baik sistem ekonomi Mesir saat itu, sehingga Mesir aman dari paceklik. Itu ya sama seperti itu. Jadi nggak perlu takut. Allah Maha Kuasa. Bersandarlah diri ini kepada Allah. Meskipun ancaman begitu hebat, ancaman begitu kuat, ya di bawah tekanan, ketika dia tawakal, Allah kasih solusi. Ketika dia tawakal, Allah beri perlindungan. Ketika tawakal, Allah memberi penjagaan padanya. Semuanya karena tawakal yang sesungguh-sungguhnya, kuatnya iman, keyakinan kita kepada Allah, maka tawakal itu mengisi dalam dirinya. Dan ini berkorelasi dengan hadis 79, di mana Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu pernah menyampaikan bahwa ia pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Apa kata Nabi? Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Andaikan kalian itu betul-betul bertawakal kepada Allah dengan sesempurna-sempurnanya tawakal, la razaqakum, sungguh aku akan menurunkan rezeki kepada kalian itu, kama yarzuqut tayra, seperti sebagaimana aku memberi rezeki, ya sebagaimana burung itu meraih rezekinya. Ya, apa maksudnya? Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Ya, maksudnya itu maknahu tazhabu awalan nahar. Ya, burung itu pergi di waktu pagi, khimasan, dalam keadaan perut kosong. Ya, maksudnya dhamiratul butun minal ju', memang betul-betul lapar ya, kosong. Wa tarji'u akhiran nahar bitanan, dan kemudian kembali nanti waktu sore hari perut kenyang. Mumtali atal butun. Ya, maksudnya bitonan itu perutnya terisi, kenyang. Gitu ya. Nah, sahabat ngaji narasi online, ini yang kedua tentang the power of tawakal itu yang begitu hebat adalah tidak perlu takut tentang bagaimana konsepsi rizki dari Allah. Kalau kita sudah kerja
lalu kemudian sandarkan semuanya kepada Allah, maka pada saat itu yakinlah rezeki Allah mengalir untuknya. Untuk kita. Lah burung aja ya nggak perlu sekolah sampai S1, 2, 3 masih bisa makan, bahkan memberi makan keluarganya. Lah kok kita punya akal malah takut hidup ini, akhirnya ngambil jalan pintas, mencuri, jual narkoba, ya, lalu kemudian penipuan. Ya, Masya Allah. Ya, toh itu yang viral tuh kemarin tuh, kalau nggak salah Gorontalo ya, kalau nggak salah itu viral, ada pengemis ketika di cross check di sepedanya itu ada jutaan, dan ketika diperiksa rekeningnya ada 300 juta. Astagfirullahaladzim. Ya, menipu. Ya, kenapa itu tadi? Nggak ingat ini. Tidak ingat prinsip tawakal, berserah diri kepada Allah. Nggak perlu takut kalau sudah tawakal itu. Yakinlah Allah tumpahkan rezeki itu pada kita. Ya, apalagi kalau lagi nyekolahkan anak. Nggak perlu takut, rezeki anak sekolah itu pasti ada. Ya, bapak saya itu sering ngomong dulu itu. Dan ini selalu diceritakan oleh ibu kami itu. Waktu menyekolahkan kami itu, ya, apalagi waktu saya di pondok itu kan lebih besar tuh uangnya tuh. Kata bapak, ya, kalau ini anak mau dapat ilmu benar, ya, rezeki itu pasti ngalir, ada aja rezeki untuk dia. Tapi kalau ini anak mau hancur, ya, nggak mau benar sekolahnya, ya, meskipun kayak mana uang tuh ya juga nggak akan muncul rezekinya, ya gitu aja. Nah, jadi yakin akan itu. Rizki akan mengalir ketika dia betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat ngaji narasi online, inilah hadis 78-79 menjadi penguat bagi diri kita semua untuk lebih banyak bertawakal. Tawakal bukan nyerah. Tawakal itu adalah berserah diri. Bukan nyerah, beda antara nyerah sama berserah diri. Ya, kalau nyerah artinya ya nggak punya nggak punya kemampuan. Tapi kalau berserah diri, sungguh dia telah berikhtiar lalu mengembalikan semua hasilnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan manfaat. Ingat, the power of tawakal, ia mendapatkan penjagaan Allah dan rezekinya ngalir. InsyaAllah berkah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wahdina subul salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa faqana Allah jami'a lima yuhibbu yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.